6 Agustus 1945, Amerika ingin mengakhiri perang dengan cepat. Mereka memilih Hiroshima sebagai target pertama karena kota ini adalah pusat militer dan gudang senjata utama Jepang. 3 hari kemudian, 9 Agustus, sasaran beralih. Karena cuaca yang buruk di kota lain, Nagasaki akhirnya dipilih sebagai target kedua, sebagai kota pelabuhan dan industri mesin perang. Nagasaki pun dibuat luluh lantah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Setelah mendengar kabar itu, Sultan Syahrir segera menuju ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan gagasannya. Bu, Jepang telah menyerah. Apakah kabar itu dapat dipastikan? Saya telah mendengarnya sendiri dari radio. Jika memang demikian, kita bahas ini di PPKI. Tidak, Bu. Itulah yang tidak boleh terjadi. Mengapa saudara menolak? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kemerdekaan diputuskan melalui PPKI, sama saja seperti kita diberikan hadiah oleh mereka. Kita memerlukan wadah yang teratur untuk membahas masalah ini. Kita tidak bisa bergerak tanpa perhitungan. Kemerdekaan tidak boleh bergantung pada Jepang, Bu. Dalam bentuk apapun itu. Kita harus memikirkan akibatnya. Akibat yang paling berbahaya adalah keterlambatan, Bu. Dengar, Bung. Saya tidak ingin kemerdekaan ini lahir dalam kekacauan. Saya ingin kemerdekaan ini lahir dalam kekubuhan. Apakah Bung rela jika kemerdekaan dianggap pemberian oleh mereka? Saya hanya tidak ingin rakyat kita jadi korban. Rakyat akan menjadi korban jika kita terlambat. Jika Bung masih menunggu, golongan muda yang akan bertindak. Situasi mulai mendesak. Ya, namun kita tidak boleh kehilangan kendali. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk mendesak golongan tua dengan cara menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan hasilnya? Mereka masih ingin menunggu. Menunggu dalam keadaan seperti ini. Jepang sudah kalah, sekarang ini kesempatan kita. Waktu kita tidak banyak. Jika kita terlambat, pihak lain bisa mengambil alih. Kita tidak boleh bergantung pada Jepang. Aku telah menyampaikan itu kepada mereka, tapi mereka tetap saja keras kepala. Kalau Bung Karno tidak bertindak, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Sejarah tidak menunggu kesiapan kita. Kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus desak langsung. Jika perlu, kita amankan saja mereka. Baiklah, tapi harus ada yang kita ingat. Ini bukan tentang ego kita, tetapi ini demi Indonesia. Merdeka! Merdeka! Pada 16 Agustus dini hari, para pemuda mulai menjalankan aksi penculikannya. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok, ada yang ke rumah Soekarno dan sisanya ke rumah Hatta. Ada apa ini? Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Apa ini? Sekarang ikut kami. Apa-apaan ini? Maaf Bu, kami hanya ingin melindungi Bung dari janji-janji palsu Jepang. Saya tidak perlu dilindungi oleh pemuda seperti kalian yang hanya menganggap otot.
Kalian tidak memikirkan keselamatan rakyat, tahu? Dan kami memikirkan masa depan bangsa, Bung. Kalian keliru menganggap kemerdekaan bisa dilakukan tanpa perhitungan. Kemerdekaan bukan sekedar teriak merdeka, tetapi gimana cara kita mempertahankan itu. Maka buktikanlah dengan bertindak sekarang. Jika tidak, jangan salahkan pemuda jika pemuda mengambil jalan mereka sendiri. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup, berhenti berdebat. Keadaan di Jakarta sudah tidak terkendali. Apa jaminannya kalau kami melepaskan mereka berdua ke Jakarta? Saya menjaminnya. Proklamasi akan dilakukan besok, paling lambat pukul 12 siang. Saya janji, kami butuh kepastian. Jika proklamasi tidak terjadi besok, saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Ambillah kepala saya sebagai gantinya. Baik saudara-saudari, besok kita kembali ke Jakarta, kita susun proklamasinya dengan tangan kita sendiri. Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian di sini. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Baiklah, kami akan melakukan tugas kami dengan baik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, saya silakan masuk. Silakan tulis naskah ini. Siap, Bung. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno. Bersama BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno. Dalam keadaan Soekarno sedang sakit, ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebentar. Aku mau nanya dulu nih. Kalian tahu gak sih peristiwa Rengas Dengklok itu ternyata bukan cuma soal penculikan Soekarno dan Hatta aja, tapi ada banyak banget loh fakta menarik di balik lahirnya kemerdekaan Indonesia. Nah, pertama, kenapa sih para pemuda milih Rengas Dengklok sebagai tempat membawa Soekarno dan Hatta? Ternyata daerah ini dipilih karena letaknya cukup jauh dari pusat kekuasaan Jepang loh. Jadi para pemuda bisa mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selain itu, Rengas Dengklok juga dijaga pasukan peta yang mendukung perjuangan Indonesia. Jadi dianggap lebih aman. Nah, setelah kembali ke Jakarta, muncul pertanyaan lain. Kenapa proklamasi malah disusun di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang?
Jawabannya cukup unik, guys. Maeda dikenal bersimpati kepada perjuangan Indonesia dan menjamin keselamatan para tokoh kemerdekaan malam itu. Karena itulah rumahnya dijadikan tempat paling aman untuk menyusun teks proklamasi secara diam-diam. Untuk fun fact berikutnya, ada tentang Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka pertama Indonesia ternyata dijahit langsung oleh Fatmawati istri Soekarno loh. Bahannya juga bukan berasal dari kain mewah, melainkan kain katun dari spray sederhana yang didapat saat masa penjajahan Jepang. Meski sederhana, bendera itu menjadi simbol perjuangan dan keberanian bangsa Indonesia sampai sekarang. Lalu, gimana sih berita proklamasi bisa menyebar ke seluruh Indonesia? Padahal zaman itu belum ada internet ataupun media sosial. Ternyata, perjuangannya luar biasa. Berita proklamasi disebarkan lewat radio, surat kabar, dan dari mulut ke mulut. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran berita proklamasi tersebut adalah Muhammad Yusuf Ronodipuro. Ia menggunakan radio milik Jepang untuk menyiarkan kabar kemerdekaan Indonesia ke berbagai daerah, bahkan sampai terdengar hingga ke luar negeri. Padahal, saat itu Jepang melarang keras penyebaran berita proklamasi. Risiko yang dihadapi beliau besar banget. Tapi, Yusuf Ronodipuro tetap berani demi memastikan seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok ini bukan cuma cerita penculikan doang ya, tapi juga bukti keberanian para pemuda dan tokoh bangsa yang rela mengambil resiko demi lahirnya Indonesia yang merdeka.